Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd amma ba'd. Perkenalkan, nama saya M Yusuf dari kampus Didi Al Hikmah semester 5. Saya akan menyampaikan tugas retorika dakwah 2 yang dibimbing langsung oleh Al Ustadz Ahmad Rafi Samsudin. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang makna ilah atau kandungan kata ilah. Apa sih makna kata ilah? Kata ilah terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan ha. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab, kata ilah memiliki beberapa arti. Yang pertama, sakana ilai, tenang atau tentram. Yang kedua adalah istajarab bihi, memohon perlindungan. Dan yang ketiga, istaqa ilahi, yang dituju karena rindunya. Yang keempat, wali abihi, paling dicintai. Dan yang terakhir adalah abdahu, mengabdi. Sakana ilai, tenang atau tentram, yang berarti la ilaha illallah, maknanya tidak ada yang dapat memberi ketenangan atau ketentraman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa tidak ada yang dapat menenangkan atau menenteramkan kecuali menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah maka hati akan tentram dan tenang. Yang kedua, istajarab bihi, memohon perlindungan. Berarti la ilaha illallah, maknanya tidak ada yang dapat memberikan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang berarti meski semua makhluk melindungi seseorang, tapi Allah hendak menimpakan bencana, maka akan tertimpa bencana. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita ingin dilindungi dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istaqa ilahi, yang dituju karena rindunya. Berarti la ilaha illallah, maknanya tidak ada yang dituju karena rindunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu ayatanu, Allah tujuan hidup, Allah tujuan kami. Kita hidup hanya tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wali abihi, paling dicintai. Berarti la ilaha illallah, maknanya tidak ada yang dicintai atau dirindukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita cinta harta, anak, istri ataupun sebagainya, tapi harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah abdahu, mengabdi. Berarti la ilaha illallah, maknanya tidak ada yang berhak diabdikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena pengabdian itu berarti merasa tenang bersama Allah, minta perlindungan kepada Allah, menuju karena rindunya kepada Allah, mencintai karena Allah. Kita harus mengabdi, merasa tenang, harus berlama-lama bersama Allah, bersujud berlama-lama, meminta pertolongan dan memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian itu tercapai kalau dilakukan dengan yang pertama, makalul muhabba, sempurna dalam mencintai, merasa berasik bersama Allah Subhanahu wa taala dan berlama-lama bersamanya, bergurau bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kamalut tadallu, sempurna dalam menghinakan diri. Kerendahan yang paling rendah adalah saat kita sujud. Yang ketiga, kamalul khudu', sempurna dalam ketundukan. Sempurna dalam ketundungan terhadap semua aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kesimpulannya adalah hanya Allah lah yang mutlak disembah, yang dicintai lebih dari apapun, yang dihormati dan dimuliakan. Maka kita harus menghormati, maka kita harus memuliakan, maka kita harus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita hidup kita ingin berkah dunia wal akhirat. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.